Perkenalkan, nama saya Rosita, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari SMA Negeri 1 Mutiara, Kabupaten Pidi. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Nilawati MPD sebagai fasilitator CKP tahun 2023. Beliau adalah Bapak Rahmatullah MPD sebagai pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan aksi nyata saya di modul 1.4 adalah sebagai berikut. Tujuan aksi nyata yang pertama, menumbuhkan karakter murid dengan pendekatan humanis dan bermakna positif bagi perkembangan anak. Yang kedua, membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi logis dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat kabinet kelas sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang keempat, menumbuhkan motivasi intensif murid untuk disiplin diri sesuai dengan keyakinan kelas. Yang menjadi latar belakang aksi nyata saya adalah yang pertama, pentingnya interaksi guru dan murid dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, implementasi pendidikan berkarakter yang perlu dikembangkan dalam budaya sekolah. Yang ketiga, nilai-nilai dan peran guru kultural dalam mendisiplinkan anak melalui budaya positif di sekolah. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, tumbuhnya karakter murid dengan pendekatan humanis dan bermakna positif sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, terbentuknya disiplin positif pada murid melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi logis. Yang ketiga, adanya keyakinan kelas sebagai bagian dari budaya positif yang dikembangkan di sekolah. Yang keempat, murid memiliki motivasi intensif dalam membangun disiplin dirinya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid terkait dengan budaya positif yang akan dikembangkan di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas berdasarkan pendapat dari murid. Yang ketiga, melakukan survei tentang ide murid dalam mencapai kelas impian yang mereka inginkan. Yang keempat, mengambil kesimpulan dari ide-ide murid. Yang kelima, mengubah dan menyesuaikan ide-ide tersebut menjadi kesepakatan kelas. Yang keenam, guru bersama murid menandatangani kontrak kesepakatan. Yang kedelapan, refleksi, itu melihat kembali kontrak kesepakatan ketika masuk sekolah setelah libur. Saat ada yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau sebelum melakukan aktivitas baru. Yang kesembilan, pelaksana tindakan selama beberapa minggu. Yang kesepuluh, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan moral dan kerjasama dari kepala sekolah serta rekan guru. Yang kedua, keaktifan murid dalam merancang kesepakatan kelas dan melaksanakan kesepakatan tersebut serta kontrol positif setiap pelanggaran dan menerima konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut. Yang ketiga, peran aktif orang tua murid dalam mengimplementasikan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan hari ini guna dan maksud untuk mendengarkan paparan aksi nyata yang akan disampaikan oleh ibu kita, Ibu Rosita. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita duduk di sini sebentar. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Rosita menjadi pribadi guru yang lebih baik lagi. Kita dapat mengambil manfaatnya dalam mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi milenial. Nah, untuk selanjutnya kami harapkan kepada semua kawan-kawan semua guru-guru yang ada di sini untuk dapat menyimak sampai selesai dan mengambil apa yang disampaikan oleh Ibu Rosita nanti. Kepada Ibu Rosita, di sini waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan aksi nyata modul 14 budaya positif. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan saat Ibu Rosita menyampaikan. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak, silakan bertanya sebanyak-banyaknya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Seperti apa budaya positif? Nanti Ibu Rosita yang akan menyampaikannya lebih jelas lagi. Kepada Ibu Rosita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Nah, pasti kita bertanya kan, apa itu budaya positif? Seperti dari kata-katanya, kalau budaya positif itu, kalau budaya itu kan kebiasaan. Nah, kalau makna positif itu kan yang baik. Nah, kalau digabungkan, kalau budaya positif itu berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah ada di sekolah kita. Nah, bagaimana cara untuk membentuk budaya positif di sekolah kita? Ada beberapa hal yang harus ada untuk membentuk atau akan adanya budaya positif. Yang pertama, ada motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita lari ke lingkungan, kan harus ada dalam diri kita dulu motivasi ataupun kemauan. Setelah itu ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Setelah itu ada disiplin positif. Setelah itu ada perubahan paradigma belajar. Dan ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, dan ada keyakinan kelas. Poin-poin tersebut yang akan membentuk akan adanya budaya positif di suatu sekolah. Oke, saya lanjut. Nah, yang pertama itu apa itu disiplin positif? Kan begitu. Nah, disiplin positif adalah pendekatan pendidikan yang fokus pada pembangunan hubungan yang sehat dan pengembangan keterampilan sosial pada murid. Itu untuk membentuk suatu budaya positif harus ada yang pertama disiplin dulu dalam diri seseorang.
Kalau kita artikan ataupun makna yang kita pahami pada umumnya, kalau disiplin itu kan kita mentaati peraturan ya. Kalau saya pribadi, kalau saya pahami selalu mempelajari modul ini, yang saya pahami disiplin itu kita taat pada peraturan yang sudah dibuat, baik itu di sekolah ataupun di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, tetapi makna yang sebenarnya adalah disiplin adalah kemampuan dalam diri untuk mengontrol diri sendiri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Dan nilai-nilai yang kita hargai adalah sebuah nilai kebajikan ataupun sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mana yang sebenarnya dari kata disiplin ini adalah ada dalam diri kita, yaitu pengontrolan diri ataupun kemampuan kita untuk mengontrol diri kita. Misalnya, kalau aturannya kalau kita kita ingin mematuhi peraturan, tetapi kalau tidak ada kontrol dalam diri kita akan patuh tidak dalam peraturan itu? Saya rasa tidak. Bagaimana pendapat ibu-ibu? Nah, semua itu ketika disiplin ada dalam diri kita ataupun ada dalam jiwa kita akan mengontrol diri. Oh, misalnya kita harus masuk kelas, kan kita akan mengontrol diri kita. Oh, kita harus masuk kelas tepat waktu, gitu kan? Oh, ini harus buat tugas. Artinya kalau ada disiplin dalam diri kita, itu akan ada tanggung jawab dalam diri kita. Artinya nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai positif akan tertanam dalam diri kita. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif ataupun teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita kan nggak bisa mengontrol orang lain. Misalnya, saya ingin mengajak Bu Sarah, ayo Bu Sarah harus masuk. Kan dia sendiri yang mengontrol dia di sini, bukan orang lain. Kalau misalnya, ayo Bu Sarah misalnya Bu Sarah siswa, saya juga siswa. Bu Sarah, ayo kita masuk kelas, sebentar lagi Bu Ar udah masuk. Tetapi kalau tidak ada disiplin dalam diri Bu Sarah, dia tidak akan, sebentar lagi lah, saya mau ke kantin dulu, saya mau makan. Itu artinya tidak ada disiplin dalam diri kita. Artinya kita tidak SD. Tahu Pak ya, ini SD sering digunakan oleh anak-anak, yaitu tidak sadar diri. Nah, ketika Bu Sarah udah ada disiplin dalam dirinya, ayo Bu Sarah kita masuk kelas, ayo sebentar lagi Bu Ar akan masuk. Jadi kita akan melakukannya tanpa paksaan dari orang lain. Setelah itu semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya kita masuk kelas tepat waktu, buat apa? Ya kita bisa belajar dari mulai pertama awal pembelajaran sampai akhir dari pembelajaran. Jadi materi yang disampaikan oleh guru pada hari tersebut kita akan memahaminya. Yang telah itu ada model berpikir menang-menang. Kalau model berpikir menang-menang, ini kita hanya berpikir untuk menang saja. Hanya berpikir kan ada, kalau kita dalam satu kelas di murid itu, anak-anak akan berkompetensi kalau sekarang untuk mendapat nilai yang terbaik. Nah, kalau makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang nilai-nilai yang kita hargai kan setiap nilai-nilai itu ada dalam diri setiap manusia. Misalnya, nilai apa?
Kalau sekarang kan pembelajaran merdeka, di RPP ada materi yang kita ajarkan, ada nilai yang ingin tercapai di situ. Misalnya kalau saya pribadi, misalnya saya mengajarkan teks hikayat, saya membentuk kelompok dalam satu kelas untuk anak-anak itu bisa mungkin mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Ya, nilai apa yang saya harapkan dari materi tersebut? Kalau anak berkelompok itu kan ada nilai kepercayaan yang saya kasih di situ. Saya percaya kalau mereka itu akan bekerja kelompok dengan baik, ataupun nilai kreatif di situ. Kreatifnya yang mana? Anak-anak bisa menulis, mengubah dari bentuk hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kalau di setiap RPP Bapak Ibu yang merdeka pasti ada nilai-nilai yang diharapkan pada setiap materi pembelajaran kita. Setelah itu ada teori motivasi. Nah, di sini untuk teori motivasi sebenarnya ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Teori motivasi pada dasarnya memang ada 3. Yang pertama, misalnya dalam keseharian kita masuk kelas ataupun datang ke sekolah itu tepat waktu. Untuk apa? Untuk menghindari tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Itu yang namanya untuk menghindari hukuman. Kita untuk menghindari hukuman saja. Artinya motivasi ini tidak ada dalam diri kita, tetapi dari orang lain, ataupun disebut dengan motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan, atau kita ingin, misalnya saya sendiri contohnya, saya ikut CGP bukan karena saya ingin memperoleh ilmunya, tetapi saya ingin ikut CGP ini agar Bapak Ibu itu memuji saya. Oh, Bu Sita hebat loh, dia ikut CGP, dia nanti jadi guru penggerak. Itu yang kedua. Nah, begitu juga mungkin pada anak-anak ada. Mereka mungkin mengerjakan tugas ada imbalannya, misalnya kita kasih reward, ataupun untuk mendapat ujian dari kita, ataupun untuk apa. Itu namanya juga motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari dalam diri kita. Yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau ini motivasinya ada dalam diri kita. Misalnya, Bapak Ibu kita mengajar, tidak ada, misalnya tidak ada wakil kurikulum, tidak ada kepala sekolah, tetapi kita tetap masuk tepat waktu. Buat apa? Karena itu kita sadar bahwa itu memang tugas kita. Kita menghargai profesi kita, bahwa kewajiban kita adalah untuk mendidik anak-anak. Ini sebenarnya yang harus ada dalam diri kita, yaitu kita untuk menghargai diri sendiri. Kita ikut sesuatu itu bukan untuk menghindari hukuman atau untuk mendapat pujian ataupun imbalan, tetapi untuk memperoleh sesuatu untuk diri kita sendiri. Misalnya kita ikut pelatihan. Untuk apa kita ikut pelatihan? Misalnya untuk memperoleh ilmu. Misalnya Ibu Fitri, untuk apa Ibu ikut pelatihan banyak? Misalnya Ibu pelatihan banyak sekali yang Ibu ikut. Buat apa itu Ibu? Untuk Ya, untuk pengembangan diri Ibu Fitri sendiri. Itu namanya untuk menghargai diri sendiri. Setelah itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini seperti saya bilang tadi, ada nilai kejujuran, mandiri, dan masih banyak lagi. Artinya nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Setelah itu ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Akan saya lanjutkan saya jelaskan pada pemaparan selanjutnya. Nah, setelah itu kan kita membahas tentang tujuan disiplin positif.
Buat apa tujuannya? Yang pertama, pembentukan karakter. Tujuan yang pertama untuk tujuan dari disiplin positif yaitu membantu siswa mengembangkan nilai-nilai positif dan sikap baik. Kan disiplin tadi mengontrol diri, berarti disiplin positif mengontrol diri terhadap hal-hal baik. Setelah itu yang kedua ada keselamatan dan ketertiban, yaitu menjaga lingkungan belajar yang aman dan tertib bagi pembelajaran yang efektif. Nah, ini maksudnya ketika anak-anak sudah ada disiplin dalam dirinya, mereka akan menjaga lingkungan belajar mereka agar tetap aman. Misalnya mereka tidak akan ribut, tidak akan keluar masuk, mereka akan tertib duduk di dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga ada perkembangan pribadi, yaitu memfasilitasi perkembangan pribadi siswa untuk mencapai potensi yang maksimal. Berarti di sini ketika ada disiplin positif itu akan memfasilitasi perkembangan pribadi siswa untuk mencapai potensi apa yang ada dalam dirinya. Misalnya dia pandai dalam menulis. Nah, ketika ada disiplin positif dalam dirinya, dia akan rajin untuk mengembangkan keterampilan menulis dia. Contohnya ada di sekolah kita anak-anak yang pandai menulis. Contohnya di kelas 25 namanya Anis, dia sudah bisa menciptakan novel kalau tidak salah ya Bu Arya. Ya, dia sudah menulis novel di Wattpad atau pokoknya di novel di internet. Anak-anak itu sudah sangat kreatif. Itu contoh dari perkembangan pribadi. Nah, manfaat disiplin positif yaitu peningkatan kedisiplinan, yaitu memberikan siswa keterampilan dan motivasi untuk menjadi disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu harmoni dalam kelas, artinya anak-anak akan memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya. Itu menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan saling mendukung bagi pertumbuhan personal dan akademik siswa. Yang ketiga ada kemampuan mengatasi konflik, mempersiapkan siswa dengan kemampuan pemecahan masalah dan penyelesaian konflik secara positif. Jadi anak-anak itu ketika ada disiplin positif dalam dirinya, mereka akan menyelesaikan masalah dalam diri mereka atau dalam kelas mereka itu secara positif. Tidak akan ribut, mungkin ada yang ribut, ada yang jadi penengah nantinya. Setelah itu saya lanjut ke strategi disiplin positif. Yang pertama ada pembelajaran yang kolaboratif, yaitu mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membangun pemahaman dan kerja sama tim. Nah, ketika anak-anak sudah ada disiplin positif, mereka untuk bekerja sama dengan temannya itu tidak akan mengalami hambatan yang sulit ataupun yang karena sudah bisa mereka itu mengontrol diri mereka. Yang kedua, pemberian penghargaan positif, mengakui dan memberikan penghargaan pada perilaku yang diinginkan untuk memperkuat motivasi siswa. Misalnya, kita kan sebagai wali kelas, mungkin di dalam kelas kita, anak-anak kita itu semua baik, semua guru memuji kelakuan mereka, dan kita sebagai wali kelas mungkin bisa memberikan penghargaan positif dalam bentuk mungkin traktiran, mungkin sekali-sekali, itu bukan hadiah tetapi penghargaan untuk mereka karena mereka sudah berkelakuan dengan baik. Setelah itu ada keterlibatan orang tua. Ini untuk membangun disiplin positif dalam diri anak. Bukan kita sebagai guru saja yang berperan di sekolah, tetapi kalau di rumah orang tua juga mempunyai peran untuk membentuk disiplin positif dalam diri anaknya. Bukan setelah pulang sekolah orang tuanya tidak mau tidak mau
mengajari anaknya lagi. Sebenarnya kalau di rumah kan tanggung jawab orang tua untuk memantau perkembangan anak. Nah, pengaruh disiplin positif ini apa? Ada 3. Yang pertama ada perilaku positif, yang kedua ada prestasi akademik, yang ketiga hubungan yang baik. Nah, penerapan disiplin positif di sekolah yaitu yang pertama komitmen sekolah. Sekolah perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan disiplin positif di sekolah sebagai pendekatan utama dalam pendidikan siswa. Di sini maksudnya sekolah sangat mempunyai peran dalam membentuk disiplin positif dalam diri siswa, misalnya dengan membuat aturan-aturan yang baik, ada literasi, ada banyak sekali kegiatan di sekolah kita yang sudah kita laksanakan untuk membentuk disiplin positif di dalam diri siswa kita. Yang kedua, pelatihan guru juga penting untuk membentuk disiplin positif dalam diri siswa, yaitu guru-guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan strategi dan praktik disiplin positif di kelas. Yang ketiga juga ada keterlibatan orang tua. Nah, setelah ada disiplin positif tadi, untuk membentuk budaya positif dalam di sekolah juga harus ada nilai-nilai kebajikan dalam diri kita yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Kalau dalam profil pelajar Pancasila ini semua sudah mencakup, ada nilai kejujuran di situ, beriman, semua mencakup sudah ke situ. Nah, teori motivasi seperti saya bilang tadi, ada untuk menilai atau kenyamanan yaitu motivasi eksternal, ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yaitu motivasi eksternal, ada untuk menghargai diri sendiri yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti saya bilang tadi, kalau tidak ada motivasi ataupun kemauan dari dalam diri siswa, susah untuk kita mengajak melakukan sesuatu hal, kan? Begitu juga dalam proses pembelajaran. Nah, setelah ini kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita bertanya, setiap hari mungkin kita memberi hukuman kepada siswa. Ada juga kita kasih konsekuensi. Yang pertama, perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, kalau waktu saya masih sekolah dulu, begitu kita salah, guru pasti akan mencubikan. Tapi kalau sekarang karena sudah ada UU yang melindungi anak tidak boleh dipukul lagi, jadi sulit untuk bertindak. Mungkin juga kita ada memberi hukuman dengan memarahi anak. Jadi hukuman itu mungkin tidak harus menyakiti fisik, bisa juga dengan menyakiti hati mereka. Setelah itu kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi juga, tetapi dia ada penyebabnya ataupun ada pemberitahuan sebelumnya. Setelah itu kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya kita mengejek mereka, jadikan itu akan berbekas di hati mereka dalam jangka waktu yang sangat lama. Misalnya ada anak mengerjakan suatu tugas, tetapi hasil karyanya itu kita ejek, oh ini nih karyanya kurang bagus, jelek kali tulisannya. Kira-kira perasaan anak itu bagaimana? Kecewa. Mereka akan mengingat perkataan kita itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Makanya mungkin kita sebagai guru ataupun sebagai manusia harus menjaga mungkin dari perkataan juga. Nah, konsekuensi apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya kita menyuruh mereka menulis
apa di buku, menulis puisi kah ataupun apa. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Misalnya, kalau anak sering dihukum, sering kita hukum, mereka bisa saja mereka akan membenci terhadap aturan disiplin yang kita buat. Misalnya, di kelas kita membuat aturan anak tidak boleh terlambat masuk. Padahal anak terlambat masuk cuma 10 menit, tetapi kita langsung menghukum mereka. Mereka pasti akan membenci terhadap peraturan yang kita buat itu. Karena apa? Karena kita tidak mau tahu apa alasan mereka terlambat. Nah, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Misalnya dengan terlambat, apa kita kasih dengan menasehati. Jadi anak-anak itu akan bisa menghargai disiplin. Setelah itu ada paksaan. Kalau hukuman kan dipaksa kita, ya kan? Nah, setelah itu ada stimulus tanggapan. Setelah itu, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Misalnya, karena dia terlalu stres mungkin dengan hukuman ataupun ajakan yang kita kasih, akhirnya anak-anak itu bisa menyakiti diri sendiri. Menyakitinya bagaimana? Mungkin mereka tidak mau belajar lagi. Akhirnya mereka yang pertamanya mentaati peraturan, setelah itu tidak lagi mentaati peraturan. Kalau di konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berarti di sini kita membimbing mereka, bukan menghukum mereka. Setelah itu, kalau hukuman konsep diri yang buruk, mereka mencap diri mereka itu buruk. Misalnya ada anak yang tidak terlambat datang, jadi mereka akan ataupun ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Karena dari omongan kita yang sering menghukum mereka dengan omongan, dengan perkataan ataupun dengan perkataan kita, sehingga mereka mencap diri mereka kondisi diri yang buruk. Oh, saya malas dalam mengerjakan tugas, sehingga anak itu merasa terpuruk dengan hukuman atau ejekan yang kita kasih. Nah, kalau dalam konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Setelah itu dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mungkin anak-anak akan dalam contoh sehari-hari ya, anak kita sendiri mungkin kalau sering kita hukum, kita pukul, mereka pasti akan berbohong waktu melakukan kesalahan. Karena apa? Mereka takut kita pukul, kan? Nah, begitu juga dengan anak-anak di sekolah. Yang kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau hukuman selanjutnya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai seperti saya bilang tadi. Nah, itu ada kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini setelah ada hukuman dan konsekuensi juga ada restitusi. Mungkin kalau dulu saya pribadi sebelum mengajar modul ini, restitusi saya kenal mungkin dihukum, yaitu untuk menggantikan kesalahan. Karena sekarang mungkin yang namanya perluasan makna kata, jadi dipakailah untuk pendidikan, yaitu untuk menggantikan kesalahan siswa. Tetapi kalau dulu saya tahu restitusi itu di kehakiman ataupun dihukum. Nah, karena ada perluasan makna kata ya, seperti kalau dulu kan mahasiswa hanya untuk orang cendekiawan lah, untuk orang-orang yang pintar saja. Kalau sekarang kan maknanya sudah luas ya. Nah, kalau konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, artinya untuk anak-anak itu kita kasih konsekuensi untuk mengikuti aturan itu penguatannya jangka pendek. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka akan bertanggung jawab terhadap
perilakunya itu. Setelah itu konsekuensi itu perlu monitoring, perlu pengawasan. Sedangkan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang murid, menghormati dirinya dan orang lain. Ini nanti akan kita bahas di segitiga restitusi, bagaimana langkah-langkahnya. Setelah itu kehilangan waktu merenungi kesalahan. Sedangkan di restitusi murid bersemangat memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi ini cara lain untuk mengatasi kesalahan siswa. Nah, setelah ada tadi kita tahu pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita masuk ke membangun keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke definisi keyakinan kelas. Mungkin kita sudah menerapkannya di kelas pembelajaran kita. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, tadi kan saya sudah membahas tentang disiplin positif. Nah, sekarang saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada perbedaan besar ya Bapak Ibu antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami ataupun sudah melaksanakan dari keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu kesepakatan antara kita dan murid. Keyakinan kelas memang juga kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi ada perbedaannya. Kalau keyakinan, anak-anak tidak harus kita mengulang setiap kali masuk kesepakatannya. Misalnya, saya masuk kelas, saya setiap masuk pembelajaran akan membuat kesepakatan. Mereka akan tahu, contoh ya, yang sudah saya lihat sendiri, kelas 25, kelasnya Bu A. Beliau sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak di kelas yang berkata-kata kasar, mereka akan tahu konsekuensinya tanpa harus Bu A menjelaskan lagi. Karena apa? Karena keyakinan itu, peraturan itu sudah mereka yakini, sudah mereka, kalau saya bilang sudah ada kesadaran dari mereka terhadap peraturan yang Bu Ar buat ataupun kesepakatan antara Bu Ar buat dengan siswanya. Itu yang saya lihat sendiri, yang sudah terlaksana. Itu yang sudah saya lihat sendiri, yang sudah terlaksana. Jadi anak-anak di kelas 25 itu tidak ada yang berkata kasar. Mungkin ada, bukan tidak ada, saya bilang sangat jarang. Karena mereka tahu apa akibatnya nanti. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama ada disiplin, yaitu dari yang telah dikemukakan murid-murid memang menginginkan adanya disiplin waktu atau ketepatan waktu, tidak terlambat untuk datang. Disiplin dalam berseragam serta disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kegiatan kelas.
Setelah itu contoh lainnya saling menghormati dan menyayangi. Setelah itu ada bertanggung jawab. Ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Contoh saya bilang tadi, bertanggung jawab mana? Ada anak di kelas 25 juga. Bu Ar bilang, di sini kamu harus duduk di depan, tidak boleh pindah. Jadi ketika ada anak-anak tersebut, ada guru yang suruh pindah, dia tidak akan pindah. Karena apa? Karena dia sudah bertanggung jawab terhadap aturan yang wali kelasnya buat. Jadi tidak wali kelasnya itu ataupun gurunya itu tidak harus mengulang-ulang pembelajaran yang mengulang-ulang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena apa? Anak-anak itu sudah meyakininya kesepakatan tersebut. Jadi anak tersebut yang saya bilang tadi tidak akan pindah dia. Siapapun yang menyuruh dia masuk tidak akan pindah kecuali wali kelasnya ataupun Bu Ar yang menyuruh anak tersebut pindah sampai sekarang. Kok kenal? Ini contoh dari tujuan dari penerapan keyakinan kelas. Yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengumumkan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka, secara demokratis. Nah, yang kedua yaitu mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa adanya tekanan. Kalau keyakinan kan kita buat dengan kesadaran antara anak dan antara siswa dan guru. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid. Nah, sedangkan tujuan yang keempat yaitu menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang keempat, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kan kita setiap masuk kelas waktu awal pembelajaran ataupun awal semester, kita akan bertanya kepada siswa, kesepakatan apa? Apa kesepakatan kita antara guru dan murid? Misalnya yang pertama, tidak boleh sering keluar masuk ataupun harus saling menyayangi ataupun harus saling menghormati, harus menjaga kebersihan kelas. Itu contoh dari cara membuat keyakinan kelas. Sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, tolak ukur keberhasilan keyakinan kelasnya bagaimana? Yaitu terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengumumkan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Yang kedua, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dengan murid. Sedangkan yang keempat, anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah dan juga di rumah. Nah, dampak dari penerapan aksi nyata
keyakinan kelas itu ada 4. Yang pertama, terciptanya sebuah komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa. Hal ini dapat menjadi pengalaman baru bagi para siswa, khususnya di dalam kelas, untuk dapat mengemukakan pendapat mereka mengenai kelas impian yang selama ini mereka harapkan. Yang kedua, terlihat dan terasa adanya motivasi belajar dari siswa yang meningkat. Mereka diajak dalam berdiskusi terkait dengan hal-hal positif untuk dapat membangun budaya serta disiplin positif. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak langsung pada murid itu tercipta dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan secara sadar serta terstruktur, dan terciptanya suasana belajar yang terasa menyenangkan sebab siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar. Yang keempat, yaitu siswa dapat mengenal jika konsekuensi bukanlah pada hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tepat dan telah melanggar keyakinan kelas bersama. Dan guru mengajak para siswanya untuk mencari solusi secara bersama serta mengembalikan ke dalam nilai-nilai yang telah mereka yakini sebelumnya. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita baik guru, siswa ataupun orang tua itu ada kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar dalam diri setiap manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Itu kebutuhan kita yang pertama, yaitu kita perlu bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Ketika semua kebutuhan manusia ini terpenuhi, mereka akan hidup dengan bahagia. Contohnya kita sendiri. Misalnya, kita tidak punya uang, akan bahagia tidak kita? Kita ingin pergi untuk berlibur misalnya, tapi kita tidak punya uang, kan itu tidak ada kesenangan. Artinya salah satu dari 5 kebutuhan dasar kita ini tidak terpenuhi. Dan hidup kita ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kita tidak akan bahagia. Begitu juga dengan siswa. Ketika siswa 5 kebutuhan ini terpenuhi, pasti mereka tidak akan membuat masalah, tidak akan berulang. Misalnya ada siswa membuat kesalahan, kita sebagai guru harus mencari tahu dulu, pasti ada penyebabnya. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut? Ada mungkin kasih sayang, mungkin di orang tuanya tidak ada kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia mencarikan kasih sayang ataupun mencari perhatian dari guru. Ada juga mungkin kebebasan. Ketika anak-anak kita kekang ataupun ketika anak-anak tidak ada kebebasan, ketika mereka diberi kebebasan, mereka akan berbuat yang tidak. Setelah itu ada penguasaan ataupun kita ini butuh penguasaan ataupun kekuatan. Kita lanjut. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, yaitu dari posisi guru sebagai penghukum. Yaitu yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga ada teman, keempat pemantau, dan yang selanjutnya ada manajer. Guru penghukum akan berbuat menghardik ataupun menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Ini sebagai penghukum. Contohnya,
ketika siswa melakukan kesalahan, kita akan langsung menghukum siswa tersebut tanpa bertanya dulu, karena biasanya hukuman itu tindakannya tiba-tiba. Misalnya, contoh saya sendiri ya, saya ada kesepakatan sama anak ketika anak terlambat masuk, dia tidak boleh masuk lagi pelajaran saya. Terlambatnya itu bukan 1 menit, 2 menit, tetapi 20 menit saya beri waktu. Nah, ketika mereka melewati waktu 20 menit itu, saya tidak memperbolehkan mereka itu untuk masuk ke kelas saya lagi pada waktu jam pelajaran tersebut, pada hari itu, bukan pada hari sebelumnya. Nah, itu contoh dari penghukum, kita langsung menghukum siswa. Setelah itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Setelah itu ada membuat orang merasa bersalah. Kita sebagai guru bisa mengambil posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Yaitu guru berceramah dan mengatakan, Ibu kecewa sama kamu, padahal anak itu baru sekali melakukan kesalahan. Ini kalau membuat orang merasa bersalah. Contohnya ya, contohnya kemarin ya, ketika anak Bu R bermasalah, saya ikut terlibat, beliau mengatakan kepada siswanya, ada siswa beliau dari kelas 1, beliau mengatakan, anak itu memang sering keluar masuk. Kamu lihat bagaimana ibu membantu kamu sering libur, tetapi kamu tetap melakukan kesalahan. Itu membuat orang merasa bersalah. Ibu mengemis-ngemis nilai sama guru lain supaya kamu itu naik kelas. Apa kamu tidak ingat jasa ibu? Itu contoh yang sudah saya lihat. Mungkin Bu Ar sudah menerapkannya karena beliau di guru senior. Tapi saya baru tahu, oh ini loh namanya setelah dari modul ini. Nah, setelah itu ada juga sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid. Kan kita ada mungkin berteman dengan murid. Ketika murid-murid bersalah, kita ada sebagai teman, ya udahlah besok jangan diulangi lagi ya. Mungkin ada kata-kata yang keluar dari posisi guru sebagai teman ini lebih lembut, ataupun ayo contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Kan Ibu Ar juga ada posisinya sebagai teman, saya lanjutkan ya. Jadi tolonglah demi ibu, kayak mana ibu buat. Jangan buat lagi masalah ke depannya. Setelah itu ada posisi guru sebagai pemantau. Pemantau di sini itu kita mengawasi tindakan-tindakan siswa. Posisi pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Contohnya kita mengawasi dia tindakan-tindakan siswa. Posisi guru sebagai pemantau, dia tidak akan memberi hukuman tanpa adanya bukti. Contoh, kasus Bu A kemarin ketika anak-anak berkata kasar. Beliau tidak langsung memanggil anak tersebut. Beliau mengawasi, saya mengawasi kamu, jangan lagi berkata kasar. Beliau memanggil semua teman-temannya. Semua teman-teman yang dekat dengan anak tersebut beliau panggil, beliau tanyakan satu persatu. Jadi ketika beliau berdua dengan anak tersebut berhadapan, anak ini tidak lagi bisa mengelak. Karena apa? Posisi Bu Ani sebagai pemantau, dia masih sudah ada bukti. Jadi dia tidak bisa mengelak lagi. Jadi memang tidak bisa mengelak, sudah buktinya sudah sangat kuat. Itu kalau posisi pemantau. Jadi kita ketika menghukum siswa gagal posisi pemantau ini harus ada buktinya. Setelah itu ada posisi manajer, yaitu kalau guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita berhadapan dengan siswa, kita tidak langsung marah-marah, tetapi kita menanyakan dengan lembut kepada siswa, kenapa kamu melakukan kesalahan, kenapa kamu berkata-kata kasar. Mungkin di luar boleh, ini juga ada berkata-kata kasar, tetapi tidak di lingkungan sekolah, mungkin seperti itu. Saya sudah lihat sendiri posisi, mungkin contoh hari ini yang saya sudah alami. Bagaimana posisi Bu Ani sebagai manajer? Iya, membuat anak-anak itu, anak laki-laki, tubuhnya tegap. Waktu saya lihat
tidak akan mungkin matanya berlinang-linang, tetapi sama luar bisa keluar. Berlinang-linang air matanya, bukan nggak keluar, tapi air matanya berkaca-kaca, karena dia itu menyadari kesalahannya. Cuma berdua sama anak itu saya lihat. Ya Bu, saya tidak akan melakukan kesalahannya lagi, saya tidak akan. Sehingga anak-anak itu sadar sendiri, tanpa Bu harus mengulang. Ini jangan melakukan lagi. Anak-anak diam, hanya mengatakan, coba lihat orang tua kamu sayang begini. Kata-katanya lembut sekali, tidak memarahi sedikit pun. Nah, salah juga. Setelah itu ada perubahan paradigma belajar. Dan kita lanjut ke perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan juga disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Ini perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma belajar itu ada 4 menurut teori kontrol ilusi dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan ada yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, setelah ada paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana Bu Beri? Ataupun Bu Julia? Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Rosi. Oke, pertanyaan tadi ini ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, arti kata dasarnya kan different itu berbeda. Jadi di mana pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan, minat maupun gaya belajar murid yang berbeda-beda, karena sejatinya murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda, karakteristik yang berbeda-beda yang tidak bisa kita samakan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat tepat disesuaikan dengan kurikulum baru kita, yaitu kurikulum merdeka, agar kodrat murid baik kodrat alam maupun zaman terpenuhi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi disesuaikan saja dengan kesiapan, minat maupun gaya belajar murid, baik audio, visual maupun kinestetik. Terima kasih. Ya, tepat sekali. Terima kasih kepada Bu Julia sudah menjelaskan. Itu pembelajaran berdiferensiasi itu memang usaha guru untuk bagaimana menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Bu Beri bisa membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin segitiga restitusi, bagaimana segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi yang sudah Bu Beri terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosita untuk kesempatannya. Baik, setiap anak itu punya kesalahan ya.
Jadi kita sebagai guru di sini, bagaimana cara kita, kebijakan kita yang kita ambil untuk mengatasi masalah yang sedang dilakukan si anak dengan tanpa mengurangi rasa kemanusiaan pada diri si anak. Jadi di sini kita menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada anak yang terlambat masuk saat jam pelajaran kita. Jadi di sini kita tidak menyalahkan dia dulu, walaupun kita tahu bahwa dia sudah salah, artinya dia sudah terlambat masuk. Nah, di sini kita stabilkan dulu identitas dia dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang bukan membuat dia menjadi merasa bersalah, tapi kita yakini dulu, kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita bilang, mungkin dia terlambat karena tidak sarapan. Kita kasih tahu, ibu pernah juga loh nggak sarapan di rumah, jadi dia tidak merasa bersalah di situ. Ibu juga pernah tidak sarapan di rumah. Nah, kalimat itu bisa kita ambil untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah tahap keduanya. Nah, pada tahap ini kita membuat si anak menyadari apa kesalahannya. Saya telat masuk Bu karena tidak sarapan. Berarti besok saya tidak boleh tidur terlambat lagi agar bisa sarapan di rumah. Nah, itu kalimat itu berasal dari si anak sendiri, dari motivasi yang kita berikan kepada dia. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dari tindakan kamu hari ini? Nanti si anak akan menjawab, Bu, saya kurang disiplin. Jadi bagaimana kamu bisa mengatasi masalah kamu yang kurang disiplin tadi? Bu, saya besok akan datang tepat waktu dan bla 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 sebagainya. Nah, seperti itu langkah-langkah yang kita terapkan dalam segitiga restitusi. Artinya si anak pun nyaman, gurunya juga nyaman. Jadi di sini sama-sama nyaman dan si anak tidak akan mengulangi kesalahannya dengan motivasi-motivasi dari kita. Jadi dia sadar sendiri karena kita sebelumnya sudah membuat keyakinan bersama di kelas. Demikian Bu Rosita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Beri atas penjelasannya. Ya, seperti Bu Beri yang menjelaskan, ada 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, setelah semua poin itu terbentuk, setelah poin-poin itu ada, maka akan terciptalah yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif sangat perlu diterapkan, karena menurut saya sebelum membangun budaya positif yang mengarah pada siswa, terlebih dahulu membangun budaya positif untuk diri sendiri dulu. Setelah itu, kemauan untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik pada diri pendidik dan membiasakan hal-hal yang baik tentunya menjadikan diri kita sebagai iklan berjalan penebar kebaikan. Ini tujuan dari budaya positif di sekolah, yaitu di sekolah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama ataupun kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan lain, siswa, orang tua, dan masyarakat. Itu perlu
komunikasi yang baik antara itu semua untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah ataupun kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Namanya juga manusia, tidak ada luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosita yang telah memaparkan aksi nyatanya yang luar biasa. Semoga bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan di satuan pendidikan kita dan bermanfaat untuk kemajuan satuan pendidikan yang kita cintai ini. Saya selaku moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.